kita selain mungkin fokus melihat bagaimana opportunity begitu yang Ya. terjadi di aset-aset kelas yang ada di Indonesia, kita juga fokus ngelihat gimana rupiah nih ya, karena rupiah juga belakangan juga mengalami, kalau misalnya tadi ada kemungkinan penurunan lagi 2 kali, karena kan antara pro growth dan pro penjaga nilai tukar nih agak sebuah kebijakan moneter yang kemudian harus ngalah dulu nih ya. Kalau misalnya growth pertumbuhan oke, biasanya nanti akan ikut juga dengan nilai tukar. Tapi positioning sekarang kan nilai tukar lagi cukup lumayan melemah nih Pak. Kan seperti apa sih Pak gambarannya kalau dari Anda melihatnya begitu ya, dari runningnya rupiah selama sepanjang tahun 2025 ini Pak Herman? Jadi kita memang melihat bahwa salah satu resikonya adalah dari rupiah kita. Rupiah kita sekarang di 16.700 ya. Dan kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini, itu memang ada inflow mungkin sebesar, mungkin ya sekitar 14-15 triliun di pasar saham dalam 2 bulan terakhir. Tapi outflow di pasar obligasi itu tinggi sekali, mungkin sekitar 30-40 triliun. Jadi masih ada net outflow kan. Nah itu yang menjadi salah satu resiko yang memang harus dimonitor. Nah jadi makanya pertama kami melihat mungkin dalam beberapa minggu atau 1 bulan 2 bulan kemudian kemungkinan ada terobosan-terobosan baru atau produk-produk baru dari BI atau dari Kementerian Keuangan. Itu yang perlu kita monitor terus. Kedua, sebenarnya kalau misalnya kebijakan pro growth ini benar-benar berhasil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, mungkin tahun depan 5,5 atau tahun depannya lagi 6. Wah, hopefully. Itu foreign inflow pasti akan masuk. Pasti akan masuk ke Indonesia karena mereka melihat, oh oke, pertumbuhan ekonominya bagus dan ternyata fiskal defisitnya juga di bawah 3%. Kan itu semua yang ditunggu-tunggu. Kombinasi pertumbuhan ekonomi bagus dan fiskal defisit yang benar-benar disiplin gitu. Oke, berarti sebenarnya peluangnya cukup besar dan rupiah pasti akan berada di titik penguatannya ya. Kalau dilihat dari level nih saat ini mungkin sudah mulai dihitung nggak sih sebenarnya berapa sih sebenarnya level penguatan rupiah yang bisa saja terjadi, karena sekarang udah 16.700 ya, ini cukup lumayan masif juga pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi kita melihat memang rupiah pada saat ini memang benar-benar undervalued ya. Apalagi kita melihat bahwa kedepannya The Fed itu masih akan menurunkan suku bunga di tahun 2026. Jadi kita melihat fair value rupiah itu di antara 16.2 sampai 16.5. Oke. 16.2, 16.5. Ya, jadi sekarang 16.700. Jadi kita melihat ke depannya masih bisa menguat. Apalagi bila pertumbuhan ekonomi benar-benar dicapai dengan fiskal defisit yang disiplin. Gitu. Oke. Ketika kita mau mengatur komposisi investasi begitu ya, melihat opportunity juga di tahun 2006, mungkin kita juga selalu mempertimbangkan worst case skenario ya, hal-hal yang mungkin saja di luar dari prediksi kita. Kita berharapnya The Fed akan cut, nyatanya nggak akan cut gitu ya, atau mungkin ada perubahan-perubahan lain di era pemerintahan Trump ini yang memang cukup lebih dinamis ya, atau berdinamika. Ini apa yang mungkin bisa kita perhatikan gitu selaku investor untuk melihat dinamika yang mungkin akan terjadi gitu di sepanjang 2026. Jadi resiko yang sudah, maksudnya sudah hangat sekali di depan mata itu adalah tensi antara Amerika dengan Venezuela. Ya kan, itu sudah cukup hangat itu. Jadi kita berharap ini tidak eskalasi sampai memanas sekali gitu. Ya. Yang kedua sebenarnya kita juga melihat bahwa tarif ini, kebijakan tarif dari Presiden Trump itu kan sekarang sudah masuk ke Mahkamah Agung di sana. Nah itu apakah tetap akan berjalan terus atau enggak, kan semuanya tergantung keputusan Mahkamah Agungnya di Amerika, Supreme Court-nya di sana. Nah jadi dua resiko ini yang memang kita dua-duanya tentang Amerika begitu ya. Dan dua resiko ini memang harusnya dimonitor oleh seluruh pelaku pasar sih. Ini semuanya juga tensinya masih dari Amerika Serikat gitu ya. Worst case skenario yang harus diperhatikan juga nanti ketika lagi mau mengatur atau menyusun Porto di 2026. Nah tantangannya Pak, peluangnya juga seperti apa? Prospek pergerakan dari dana kelolaan di industri reksadana sendiri. Kemudian kalau kita lihat kayak opportunity sekarang, perform dari masing-masing reksadana, kalau tadi juga sudah di-mention ya, sudah dari fixed income ke equity, tapi bagaimana yang lain begitu ya, yang mungkin secara return seperti reksadana pasar uang begitu ya, seperti apa secara performa dan peluangnya akan seperti apa investasi di 2026? Jadi kita melihat memang pada tahun ini itu reksadana pendapat tetap yang pertumbuhannya tinggi sekali. Itu kalau kita bicara mengenai return dari surat utang negara kita, Indonesia itu surat utang negaranya returnnya kira-kira 11%, jauh outperform dari negara-negara di ASEAN. Ya. Nah,
tadi seperti yang kita sudah sampaikan, sebenarnya tahun 2026 ini bila memang pertumbuhan ekonomi bisa nyata tumbuhnya pelan-pelan tapi stabil naik terus, itu aset akan akan berswitching dari pendapatan tetap sedikit ke saham. Karena saham valuasinya murah dan pasti banyak mengincar apalagi investor asing. Oh, oke. Kalau untuk yang reksadana lain seperti reksadana pasar uang gitu, ini akan seperti apa nih? Yang memang sekarang kan sudah banyak sekali masyarakat mungkin lebih ke saving money-nya di situ, malah nabungnya malah di reksadana pasar uang. Ini seperti apa, Pak? Jadi pasar uang ini juga merupakan satu aset investasi yang sangat-sangat krusial ya, apalagi dengan fungsinya sebagai likuiditas. Jadi masyarakat yang benar-benar memerlukan investment yang sangat liquid, reksadana money market ini sangat-sangat cocok ya. Dan apalagi juga kita tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti mengenai reksadana. Jadi reksadana pasar uang ini bisa digunakan sebagai tahap pertama untuk mengedukasi masyarakat kita tentang pentingnya berinvestasi di pasar modal. Jadi kita mulai dulu dari pasar uang, kemudian untuk tahap selanjutnya kalau mereka sudah mengerti lebih banyak, mereka bisa naik ke pasar reksadana pendapatan tetap, dan kemudian selanjutnya baru saham. Iya ya, step by step ya langkahnya di sana. Nah, mau memasuki 2026 ini mungkin harapan dari industri sendiri begitu ya, seperti apa untuk mungkin tadi ya level up literasi lagi pemerintah masyarakat, terus mengajak lagi generasi lebih berinvestasi, lebih menggalakkan lagi, dan kemudian mungkin bentuk partisipasi apa yang diharapkan dari seluruh masyarakat ataupun juga pemerintah begitu kalau dari industri. Jadi kita melihat industri reksadana ini dalam beberapa tahun lalu AUM-nya total dana keluarnya menurun. Tapi tahun ini sudah naik ya, sudah bertumbuh sekitar 10-14%. Itu suatu hal yang sangat positif. Jadi kita melihat bahwa dengan semakin intensifnya kita membantu edukasi masyarakat tentang pentingnya investasi, itu kita melihat ke depannya masih sangat-sangat potensinya sangat besar. Seperti kita tahu bahwa misalnya gini, contohnya gini. Masyarakat Indonesia yang berinvestasi dalam pasar modal itu baru mungkin sekitar 6% dari jumlah rumah tangga kita. Tapi kalau di Amerika itu sudah sampai 57%. Jadi masih upside kita, potensinya masih tinggi sekali karena masih banyak masyarakat yang mungkin belum tahu bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal dengan bijaksana. Oke.